soal ujian akhir semester 121 manajemen sekolah. Soal yang pertama yaitu buatlah rekaman video wawancara dengan kepala sekolah di SMA atas derajat terkait bagaimana penerapan manajemen sekolah dalam hal perencanaan sekolah, pengorganisasian atau penjadwalan sekolah, pengarahan dan pelaksanaan program sekolah, dan yang terakhir kontrol dan evaluasi program sekolah. Untuk soal yang kedua, berikan contoh rencana dan program pengembangan sekolah yang ada di SMA sederajat, contohnya itu RPPS, lihat dari link berikut. Untuk soal yang ketiga, berikan penjelasan bagaimana subtopik bagian yang dipresentasikan masing-masing mahasiswa yang sebenarnya diterapkan oleh kepala sekolah di sekolah yang dipimpinnya. Bagaimana penerapan manajemen sekolah dalam hal perencanaan sekolah, Pak? Ya, untuk SMA Negeri 20 Bekasi kita kan selalu ada administrasi rencana kegiatan tahunan ya. Nah, di situ kita plot rencana kegiatan tahunan dan ada juga yang namanya rencana kegiatan jangka menengah RKJM dan RKT. Nah, di situ termuat bagaimana perencanaan sekolah jangka menengah dan jangka tahun per tahunnya. Jadi Bagaimana penerapan manajemen sekolah dalam hal perorganisasian atau penjadwalan sekolah? ya, kalau penjadwalan sekolah ini kan kita berdasarkan berarti kan per tahun ya. Kalau untuk secara umumnya kan per tahun ya penjadwalan sekolah. Nah, kalau di bidang kurikulum itu setahun 2 kali ya Bu. Jadi ya, ada semester pertama atau ganjil dan semester genap. Secara umumnya kita tentunya adalah per tahun. Nah, itu di situ dimulai dari membentuk organisasi sekolah ya, dari mulai pembantu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, yaitu bidang kurikulum, bidang sarana prasarana, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan ya. Kita baru tiga ini sebagai pembantu kepala sekolah. Nah, disitulah nanti gambaran pelaksanaannya diterapkan masing-masing bidang gitu. Bagaimana penerapan manajemen sekolah dalam hal pengarahan dan pelaksanaan program di sekolah? Ya, untuk pengarahan dan pelaksanaan program sekolah kita menjadwalkan di awal tahun. Biasanya kita ada rapat dinas. Rapat dinas itu adalah rentetan sebagai pelaksanaan program sekolah. Dari mulai nanti di situ masing-masing bidangnya ya menjadwalkan kegiatan, terus ngeplot ya, dari mulai wali kelasnya, wali kelas. Nah, itu kita programkan begitu semua di awal tahun itu dengan rapat dinas awal tahun. Nah, nantinya tentunya ada lagi lanjutan. Bagaimana penerapan manajemen sekolah dalam hal kontrol dan evaluasi program di sekolah? Dan kalau dalam evaluasi ini kita kalau sebagai pegawai ya, kita kan memang setiap hari itu ada yang namanya KIMO. Kalau di provinsi Jawa Barat itu ya, jadi absen itu memang pakai aplikasi. Aplikasi itu adalah untuk memastikan pegawai ASN itu hadir di sekolah. Itu salah satu sebagai kontrol kepala sekolah untuk para pegawai. Itu di HP kepala sekolah ketahuan tuh pegawai yang masuk, enggak itu ketahuan masuknya jam berapa, telat atau tidak. Nah, itu ada, itu secara kepegawaian ya, untuk mengkontrol bapak ibu guru. Selain ada manual juga kita laksanakan, dan juga ada pembinaan ya bagi pegawai yang misalkan izin keluar atau pergi nggak izin atau sebagainya, tetap ada pengawasan bapak kepala sekolah. Evaluasinya tentu saja kalau secara komprehensif, secara umum di akhir tahun itu, tahun pembelajaran sekaligus sebagai awal gitu. Jadi ya misalnya secara total gitu kan, persentase guru, kehadiran guru, kemudian persentase
tentu saja evaluasi itu juga berkenaan dengan siswa kan, kegiatan KBN gitu. Evaluasi tentang bagaimana kelulusan siswa, bagaimana hasil dari siswa, hasil dari pembelajaran siswa. Ini merupakan kurikulum satuan pendidikan di SMA Negeri 20 Kota Bekasi pada tahun ajaran 2024 sampai 2025. Nah, di sini terdapat pendahuluan yang berupa karakteristik sosial dan budaya SMA Negeri 20 Kota Bekasi, lalu ada visi misi dan tujuan SMA Negeri 20 Kota Bekasi, lalu ada pengorganisasian pembelajaran, yaitu ada intrakurikulernya, yaitu ada struktur kurikulum, capaian pembelajaran, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, lalu ada ekstrakurikulernya. Untuk yang bab 3 ada rencana pembelajaran yang berupa alur tujuan pembelajaran, modul ajar, peraturan akademik, kalender pendidikan. Lalu di sini ada bab keempat, yaitu pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Di sini terdapat pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Lalu di sini ada yang bab kelima, yaitu penutup. Di sini ada bab 6, yaitu bagian akhir berupa lampiran, yaitu ada berita acara, verifikasi atau validasi dokumen KSP oleh pengawas sekolah, lalu SK tim pengembangan kurikulum, lalu ada capaian pembelajaran, contoh alur tujuan pembelajaran, contoh modul ajar, contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas, contoh proyek penguatan profil Pancasila, dan referensi landasan hukum. Di sini terdapat semua yang tadi disebutkan dalam daftar isi. Bagaimana kepala sekolah itu memastikan kayak efisiensi penggunaan sumber daya sekolah itu kayak seperti waktu, tenaga, sama dananya. Ya, kalau di sekolah itu kan kita ada namanya rencana, RKS rencana kegiatan, RKAS rencana anggaran sekolah. Itu untuk dananya. Nah, itu untuk dananya. Jadi apapun itu tertuang di situ. Baik itu kegiatan kurikulum nantinya, kegiatan siswaan, semua di situ ada. Nah, itu dirancang selama 1 tahun. Nah, disitulah nanti efisiensi dan sebagainya. Jadi patokan itu. Kalaupun ada nanti misalkan tidak terlaksana dari itu, maka nanti ada program lainnya. Tapi intinya ada patokan untuk setiap bidang ya. Lalu untuk langkah kepala sekolah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan kurikulum dalam program sekolah ini seperti apa? Rencana efektivitas saja sih, efektivitas ya, agar efektivitas hampir sama kayak efektivitas ya, tentu saja pasti ada rule-nya ya, ada jalurnya kan. Jalurnya itu ya di awal harus membuat perencanaan, dan perencanaan itu tentunya tidak boleh melenceng dari kurikulum yang dicanangkan oleh pemerintah di saat ini. Sekarang kan kurikulum merdeka, hanya saja kita masih diperbolehkan untuk menyelesaikan kurikulum yang K13. Makanya di sini ada 2 kurikulum K13 dan kurikulum merdeka. Nah, kemudian akan dilihat dari penjadwalan tentu saja. Nah, kebetulan kami karena masih ada 2 shift, ada shift pagi dan shift siang, karena kami gedung belum bisa memenuhi untuk 1 shift. Disitulah untuk bagaimana caranya KBN ini efektif, walaupun hanya di kami itu hanya 25 menit jujur aja ini hanya 25 menit 1 jam pelajarannya, akan tertuang di jadwal pelajaran tentu saja.